belajar Pancasila yang menyenangkan. Kemudian kita belajar ini ada tujuan pembelajaran, ya. Coba perhatikan. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh perbuatan baik yang sesuai dengan setiap sila Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan perbuatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Itu tujuan pembelajaran yang kita belajarkan pada hari ini. Nah, untuk supaya kamu lebih paham dengan materi hari ini, Ibu akan putarkan sebuah video. Kalian disuruh mengamati apa yang ada di video itu. Oke? Oke. Perilaku dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tahukah teman-teman nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam sila Pancasila ke-1 hingga ke-5? Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk memahami nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Tapi tak hanya itu, kita juga wajib untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ke-1 hingga ke-5. Yuk kita simak. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nilai-nilai sila ke-1, ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, dan juga tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Nilai-nilai sila ketiga, persatuan. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal ini. Mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski beda suku, agama, dan bahasa. Nilai-nilai sila keempat, kerakyatan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nilai-nilai sila kelima, keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita semua harus bisa bersikap adil terhadap semua. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Sila kelima ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan bersikap adil kepada semua orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita, dan menghormati hak orang lain. Apakah teman-teman dapat menambah contoh perilaku dan sikap apa lagi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobor.id. Like, comment, share, dan subscribe juga di channel Bobor yuk. Oke, sudah lihat video
itu bukan cuma satu agama. Ada berapa? Ya, ada agama Islam, apalagi? Kristen, ada apa lagi? Hindu, ada apa lagi? Buddha. Kalau Kristen dia ada dua, Protestan dan Katolik. Kemudian apa lagi yang tiga? Oke. Nah, itu dia istilah pertama itu dia ada mengandung nilai keagamaan. Sekarang sila yang kedua apa? Nilai yang terkandung di sila kedua yaitu apa? Bunyinya dulu apa? Bunyi sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti nilai yang terkandung di situ yaitu nilai kemanusiaan. Contohkan di dalam kelas bagaimana kemanusiaan itu. Coba siapa yang bisa memberikan contoh nilai kemanusiaan yang ada di kelas? Membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Atau misalnya ada teman kamu yang masuk rumah sakit, kamu kumpul apa? Uang untuk memberikan sumbangan kepada teman kalian yang sakit. Kemudian apa lagi? Apa selain itu? Ya, membantu teman apa lagi? Ya, coba ibu tanya. Kalau menyontek, dia yang perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Yang kelas tidak boleh menyontek atau ada teman yang membantu, itu tidak boleh ya? Oke. Sekarang untuk sila yang ketiga. Sila ketiga, siapa yang tahu nilai apa yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia? Itu nilai apa? Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia, di situ ada DP nilai. Misalnya walaupun kita berbeda-beda suku agama, ya, berbeda-beda suku budaya, tetap ada kan? Siapa yang tahu apa dulu lambang garda Pancasila? Apa dulu yang ada pada sayapnya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Itu nilai nama yang terkandung di sila ketiga. Kemudian untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Berarti DP nilai di situ adalah kerakyatan. Ya, contohnya di kelas. Di kelas kamu ibu berikan tugas diskusi atau kelompok. Jadi kamu sama-sama bermusyawarah mengerjakan itu apa? Tugasnya ibu. Dan ikut lagi untuk yang sila kelima. Sila kelima apa dulu DP bunyi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mana yang terkandung di sila kelima yaitu keadilan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sekarang perhatikan ini yang ada di sini. Ini ada di papan contoh perilaku yang baik di lingkungan sekolah. Apa? Contohnya apa? 1. Kerja bakti membersihkan ruang kelas. Sama-sama kita bekerja bakti membersihkan ruang kelas. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan sekolah. Bagaimana menjaga keamanan sekolah ini? Hah? Bagaimana menjaga keamanan sekolah? Ya, maksudnya tidak menimbulkan yang misalnya apa? Menjaga keamanan di sekolah itu bagaimana? Maksudnya tidak membuat sesuatu yang memberikan kerusuhan, contohnya seperti membabuli teman, ya tidak boleh ya. Kalau ada yang membabuli teman, berarti baku apa? Bakalae, jelas itu keamanan sekolah tidak aman ya. Itu contohnya. Jadi tidak boleh saling membuli. Kemudian yang ketiga, menjenguk teman kelas yang sakit. Ya, seperti Ibu contohkan tadi di sila berapa dulu? Teman yang sakit sila ke
snack. Berarti itu perbuatan yang tidak baik. Jadi tidak usah kamu lakukan. Perbuatan yang tidak baik itu dia bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Jadi tidak perlu kamu lakukan. Kemudian yang kedua, menggurui teman. Itu juga tidak baik, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Jadi tidak usah dibuat-buat. Kemudian yang ketiga, menghormati guru. Bagaimana tidak menghormati guru itu? Ya, tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru itu. Contohnya, misalnya ada guru yang duduk di meja pikir, baru sembarangan menerobos. Tahu menerobos? Ya. Biasakan kita lewat itu pamit seperti ini ya. Itu namanya beradab. Ya, itu perbuatan yang tidak baik, tidak menghormati guru. Kemudian yang keempat, menyontek ketika ujian. Jadi itu tidak baik ya, tidak bisa, tidak boleh kamu tiru, kamu lakukan. Ya. Oke, jadi sudah kamu bisa
Kerja sama-sama ya. Baru kalau sudah selesai dipresentasikan di depan kelas ya. Masing-masing satu orang yang lagi bahas diskusi. Oke, sesudah. Apa ada pertanyaan? Apa sambung? Ibu yang ADP itu mau tulis mencetak Apa itu? yang ADP Di sini kan ada pernyataan atau kasus. Ani membantu temannya yang terjatuh di sekolah. Apakah dia sesuai atau tidak sesuai? kemarin ini Bu. Masa? Mencetak atau tidak Ibu? Itu
Ani membantu temannya yang terjatuh di sekolah. Sesuai, Ani membantu dalam sila kedua. 2. Budi menyontek saat ulangan. Tidak sesuai, karena tidak ada dalam Pancasila Budi menyontek saat ulangan sekolah. 3. Warga gotong royong membersihkan sekolah. Sesuai, dia membantu bersama termasuk dalam sila kelima. Cinta mengajak temannya karena berbeda agama. Tidak sesuai, karena tidak ada dalam Pancasila. Andi membuang sampah sembarangan di sungai. Tidak sesuai, karena tidak termasuk dalam Pancasila. Oke, bagus. Dikasih B. Dikasih O, dikasih B. Wow, keren. Bagus untuk kelompok 3. Selanjutnya kita tampilkan dari kelompok 4. Maju. Oke, bagus. Dikasih B. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Oke, bagus ya. Hasil diskusi hari ini untuk keempat kelompok Ibu dari Jempol. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kumpul hasil dari diskusi. Oke, setelah diskusi kita lanjut ya, kita lanjut. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat. Oke, kita lanjut ya. Sekarang setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan berikan sekarang Ibu tanya, apa perasaan kalian setelah membandingkan perbuatan sesuai dan tidak sesuai? Apa yang kamu rasakan? Senang. Apa lagi? Senang ya. Dan bisa ya. Kesimpulannya baik ya. Kalian bisa menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Nah, sekarang aku tanya lagi, apa rencanamu agar selalu berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kamu lakukan selanjutnya? Apa? Ya, berbuat baik. Apa lagi? Di rumah membantu orang tua. Apa lagi? Ya, menghormati guru.
Ya.